Three, two, one, go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Ridwan Handoko dengan NIM 444130110 dari jurusan Agribisnis Untirta. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah soalnya. Seorang mahasiswa akan meneliti bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian di toko roti ABC. Nah, untuk kepentingan penelitian tersebut, peneliti mengambil sebanyak 12 responden. Berikut adalah datanya. Selanjutnya, kita beralih ke Excel, lalu kita copy datanya. Kemudian kita beralih ke SPSS pada bagian data view, lalu kita paste. Kemudian kita pindah ke tab variable view, lalu kita ubah namanya. Dalam hal ini adalah menjadi variabel X, dan yang bawah ini menjadi variabel Y. Kemudian pada kolom desimal kita nolkan saja. Lalu variabel tersebut kita beri label kualitas produk, dan yang menjadi label variabel Y-nya itu adalah keputusan pembelian. Selanjutnya, kita ke kolom measure, lalu kita ubah menjadi scale dua-duanya. Kita beralih lagi ke data view, lalu kita klik analyze, kemudian ke regression, lalu kita klik yang linear, lalu kita masukkan variabel X ke independen, variabel Y-nya ke dependent, lalu kita ke statistik, lalu kita centang Durbin Watson-nya, lalu kita ke plots, lalu kita sesuaikan yang menjadi spread adalah X-nya, lalu kita set-nya adalah Y. Lalu kita centang juga normal probability plotnya, lalu kita continue. Selanjutnya adalah oke untuk menganalisis semuanya. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Kita dapatkan variabel internet atau removed, kemudian model summary, lalu kita dapat ANOVA. Dalam hal ini tidak diperlukan karena ini lebih cocok untuk analisis regresi linear berganda. Kemudian kita dapatkan juga koefisien, residual statistik, kemudian normal PP plot, scatter plot. Nah, dan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menginterpretasikan hasil-hasil tersebut. Nah, di bagian variabel internet atau removed, ini terlihat bahwasanya variabel internet yang dimasukkan dalam model regresi adalah kualitas produk. Kemudian pada kolom variabel removed, ini ada tanda titik, yang berarti tidak ada variabel yang dikeluarkan dalam model. Kemudian di bagian method, ini ada tulisan enter, yang berarti semua variabel yang dimasukkan ini akan diproses tanpa melalui seleksi otomatis oleh sistem. Selanjutnya, pada tabel model summary, kita memperoleh juga nilai R sebesar 0,138 yang menunjukkan bahwasanya hubungan atau korelasi antara variabel X dengan variabel Y ini tergolong sangat lemah. Nah, kemudian kita memperoleh juga nilai R square sebesar 0,019 yang menandakan bahwasanya kualitas produk ini hanya mampu menjelaskan sebesar 1,9% variasi keputusan pembelian. Sementara sisanya sebesar 98,1% ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, kita dapatkan juga nilai adjusted square sebesar minus 0,079 yang menunjukkan bahwasanya model ini kurang tepat dan tidak mampu untuk menyesuaikan data dengan baik. Lalu kita memperoleh juga nilai standar error di estimate. Ini adalah tingkat kesalahan prediksi yang cukup tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya kemampuan model dalam memprediksi variabel keputusan pembelian masih kurang akurat seperti itu. Kemudian di sini ada Durbin-Watson di mana ini merupakan uji autokorelasi. Kita peroleh nilainya sebesar 2,166 di mana nilai tersebut masih berada di rentang yang wajar.
Nah, berapa sih rentang wajarnya? Yaitu berada di sekitar 1,5 hingga 2,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya model ini tidak ditemukan adanya indikasi autokorelasi. Nah, selanjutnya pada tabel koefisien kita dapat konstantanya sebesar 53,250, lalu kita dapat koefisien regresinya, nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0,103. Nah, jadi kita bisa buat model seperti berikut ini. Y sama dengan 53,250 ditambah 0,103 ditambah errornya. Nah, nilai konstanta sebesar 53, sekian ini mengindikasikan bahwasanya jika variabel kualitas produk ini tidak mengalami perubahan atau dia bersifat konstan, maka nilai prediksi untuk keputusan pembelian adalah sebesar 53, sekian. Nah, sementara itu, nilai koefisien regresi variabel X ini didapatkan 0,103 yang berarti setiap ada peningkatan satu satuan pada variabel X, maka akan meningkatkan sebesar 0,103 pada variabel Y. Seperti itu. Kemudian, pada kolom uji T ini kita dapatkan T hitung, yaitu sebesar 0,442. Maka kita harus membandingkan dengan T tabel, seperti itu. Nah, sebelum mencari T tabel, kita harus merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, adapun hipotesisnya H0-nya atau yang bukan harapan peneliti adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, yang menjadi harapan peneliti adalah B1 tidak sama dengan nol yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, adapun pedoman pengambilan keputusan, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Nah, sedangkan sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Nah, kan taraf signifikansi kita kan sebesar 0,05 karena emang ini ujinya dua arah, maka harus kita bagi dua alfanya, yaitu kita memperoleh sebesar 0,025. Nah, jadi kita bandingkan dulu nih, kan kita dapat T hitungnya 0,442. Lalu kita cari T tabelnya. Nah, bagaimana cari T tabel? T tabel itu adalah banyaknya jumlah sampel dikurangin banyaknya jumlah variabel. Nah, tadi banyak sampelnya itu adalah 12, lalu banyaknya variabel itu adalah 2. Maka 12 kurang 2 ini didapatkan 10. Nah, didapatkan 10 dengan taraf signifikan yaitu sebesar 0,025 nih. 0,25. Nah, 0,25 0,025 ya. Nah, lalu kita memperoleh nilai sebesar 2,228 sekian. Lalu kita bisa bandingkan nilai tersebut. Nah, berdasarkan output tabel koefisien diperoleh T hitung sebesar 0,442. Nah, di mana dia ini lebih kecil dibandingkan dengan T tabel, yaitu sebesar 2,228. Dengan demikian, H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, sedangkan kita eh, sedangkan jika pengambilan keputusan didasarkan pada signifikansi, nilai signifikansi maksudnya, maka pedoman yang digunakan adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilai signifikansinya lebih daripada 0,05, maka H0 diterima. Nah, dalam hal ini, kita memperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,668, di mana dia ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan H0 diterima dan artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian secara statistik. Nah, selanjutnya kita dapat juga hasil analisis normal PP plot
Nah, gambar normal PP plot ini menunjukkan bahwasanya titik-titik residual terdistribusi mendekati garis diagonal, yang berarti dia ini sudah memenuhi asumsi uji normalitas atau datanya ini normalitas. Datanya ini normal, seperti itu. Kemudian pada bagian scatter plot, ini menunjukkan bahwasanya sebaran titik-titik residual tidak membentuk pola-pola tertentu, sehingga ini eh, bersifat konstan atau disebut dengan homoscedasticitas gitu. Nah, sekian interpretasi dan cara langkah-langkah analisisnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.